Oke, saya mulai ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara webinar series pelatihan mandiri topik 3 profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Semarang tahun 2022. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pemandu Materi yang bertugas hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat di Bumisrasi yang mengikuti webinar siang hari ini. Semoga siang hari ini masih semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Retno Pramasari dari SDN Kemambang 02, Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Banyu-Biru, yang hari ini bertugas sebagai moderator dan sekaligus nanti pemandu materi untuk topik 3 hari ini, profil pelajar Pancasila modul 2. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti webinar seri pelatihan mandiri dalam rangka percepatan kurikulum merdeka di Kabupaten Semarang. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk webinar hari ini nanti, siang ini nanti akan dihadiri oleh Bapak Gugu Widiatmoko MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang. Tapi nanti katanya agak telat nih ya, karena masih ada acara. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar ini dapat Bapak Ibu ikuti melalui Zoom, atau bagi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke Zoom bisa mengikuti melalui live streaming pada channel YouTube Kursis SD Live. Baik, Bapak Ibu, webinar seri pelatihan mandiri topik 3 profil pelajar Pancasila ini akan dilaksanakan 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Untuk hari ini ada 4 modul yang akan dipandu oleh 4 pemandu materi, yaitu untuk yang modul pertama atau modul 1, apa dan mengapa profil pelajar Pancasila akan disampaikan oleh Bapak Prasetya Andika Wijaya SPD dari SDN Kalirejo 02 Korwilcam Ungaran Timur. Untuk modul 2, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti saya sendiri yang akan membantu Bapak Ibu untuk mempelajari modul 2 ini. Modul 3 akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ikhwan SPD dari SDN Ungaran 01, Korwilcam Ungaran Barat, dimensi berkebinekaan global. Dan yang terakhir untuk modul 4, dimensi bergotong royong akan Maaf Bu Reno, suaranya tidak muncul ya. Oke, sekarang sudah ya Pak? Sudah. Sudah. Dari tadi atau baru saja? Beberapa detik tadi hilang. Oke, Bapak Ibu. Kita ulangi ya, maaf tadi suaranya ya. Untuk memulai acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki sesi materi, mari kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu duduk dengan posisi tegak.
Pak Akris apa Pak Andika ini yang lagu Indonesia Raya? Iya, Bu Retno, maaf ada gangguan. Ini Mas Akris ya. Ini coba saya handle dulu ya. Bagaimana Ibu? Sudah siap ya? Langsung saja. Maaf Pak Andika, ini kok suaranya nggak anu ya, nggak keluar nih. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu sambil menunggu Pak Gugu, kelihatannya belum bisa bergabung. Kita Saya langsung bergabung. Saya sudah bergabung. Apakah suara saya bisa masuk? Ya, ya, ya. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Gugu. Oke. Selamat datang, selamat bergabung di webinar series pelatihan Mandiri Topik 3, Bapak. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, mari saya persilakan Bapak Gugu untuk memberikan sambutan sekaligus pembinaan pada webinar siang hari ini. Kepada Bapak Gugu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Enggak ini? Ya, terdengar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Guru Hebat Kabupaten Semarang pada siang hari ini yang hadir melalui Zoom. Pertama, saya atas nama dinas menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini.
atas kehadiran Bapak Ibu di webinar ini, meskipun sekali lagi kegiatan ini melalui Zoom. Kadang-kadang kegiatan Zoom ini kendalanya ya sinyal dan sebagainya. Untuk itu masing-masing supaya benar-benar memastikan bahwa sinyalnya baik, kuotanya ada sehingga bisa mengikuti sampai kegiatan selesai. Kegiatan hari ini adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan kurikulum Merdeka di Kabupaten Semarang. Bapak Menteri menginstruksikan selalu kepada kita semuanya untuk melaksanakan percepatan kurikulum Merdeka di masing-masing daerah. Salah satu bukti kegiatan percepatan hari ini dilaksanakan webinar dengan materi profil pelajar Pancasila. Sehingga bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan, semuanya adalah memang muaranya ke karakter. Karakter siswa itu tergambar melalui profil pelajar Pancasila, di mana kemandirian, kebinekaan, ketakwaan, gotong royong, berpikir kritis dan sebagainya harapannya bisa tergambar pada siswa melalui kurikulum Merdeka ini. Sebetulnya kurikulum-kurikulum sebelumnya ya sudah menggambarkan hal itu, tetapi ini dipertajam, diperkuat melalui pelaksanaan kurikulum Merdeka Mandiri. Untuk itu pada semua pihak, terutama yang mengikuti webinar hari ini, mari kita support, kita dukung program pemerintah dalam rangka percepatan kurikulum Merdeka di Kabupaten Semarang, sehingga pemerintah mendorong untuk pelaksanaan mandiri itu sebagai gambaran, sebagai bentuk bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Semarang memang harus diseriusi, dipercepat, sehingga nanti tahun 2024 harapan Pak Menteri semua sekolah di satuan pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Semarang, memang sudah tertata melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Salah satu tujuan yang paling mulia adalah munculnya nanti pelajar-pelajar Pancasila yang di dalamnya sekali lagi menunjukkan karakter yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kebinekaan, sehingga persatuan, kesatuan bangsa Indonesia ini wujud melalui anak didik kita yang nantinya menjadi generasi emas, munculnya generasi pemuda-pemuda kader bangsa yang nanti memiliki karakter-karakter yang mulia seperti itu. Sehingga nanti tidak hanya dikejar kompetensinya Bapak Ibu. Kalau dikejar kompetensinya matematika 10, tema sekian 10 dan sebagainya itu sesuatu yang bisa dicapai. Tetapi menanamkan karakter yang tergambar di profil pelajar Pancasila ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Itu perlu pendampingan, perlu pengamatan, perlu tatap muka. Maka pemerintah mendorong sekarang sudah mulai pasca pandemi untuk semua guru, semua satuan pendidikan untuk melakukan tatap muka secara 100%. Itu harapannya bahwa pendampingan, pengamatan untuk menunjukkan atau menggali atau menggambarkan atau menanamkan karakter-karakter siswa yang menuju profil pelajar Pancasila bisa wujud. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar kepada semua pihak, kepada Bapak Ibu yang siang-siang hari ini dengan penuh semangat, guru-guru hebat Kabupaten Semarang, semoga bisa mempelopori kegiatan pelaksanaan kurikulum Merdeka di Kabupaten Semarang, sehingga Kabupaten Semarang menjadi pelaksanaan kurikulum Merdeka sisa 100% dan bisa wujud nantinya anak didik kita menjadi anak didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar hari ini atau siang hari ini kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak Gugu sampaikan tadi bisa menambah semangat kami untuk mengikuti webinar hari ini. Dan bisa menambah semangat juga Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan
plafon Merdeka Mengajarnya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara hari ini dengan penyampaian materi yang pertama atau modul pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Prastyo Andika Wijaya SPD dari SDN Kalirjo 02 Korwilcam Ungaran Timur dengan materinya apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Pak Andika sudah siap? Ya, terima kasih Bu Retno. Ya, silakan Pak Andika. Ya. Terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan selamat siang pada Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Gogo Widiatmoko selaku Sekretaris Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SD di Kabupaten Semarang, di mana dalam hal ini saya diberi kesempatan atau diberi tugas oleh KKG Kabupaten Semarang untuk menyampaikan atau memandu, dalam hal ini memandu Bapak Ibu semuanya untuk dalam menggunakan atau memanfaatkan PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Tujuannya adalah diharapkan Bapak Ibu semuanya telah siap nanti ketika menerapkan kurikulum Merdeka, meskipun di sini mungkin banyak dari Bapak Ibu sudah memahami atau mungkin bahkan sudah lebih menguasai tentang materi PMM ini. Namun alangkah baiknya kita bersama-sama untuk belajar di sini, karena di sini saya juga dalam hal ini juga belajar berproses. Maka harapannya adalah nanti setelah adanya webinar ini, Kabupaten Semarang ini dapat istilahnya adalah peringkatnya dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini naik, khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah. Izinkan saya untuk membagikan layar, Bapak Ibu. Ya, pada siang hari ini saya diberi tugas untuk memandu Bapak Ibu mengenai modul 1, topik 3 modul 1, yaitu mengenai apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Mungkin pertanyaan apa dan mengapa ini mungkin lebih berkesan kepada untuk mengetahui dan alasannya apa, kenapa kok kita harus mempelajari profil pelajar Pancasila. Ya. Pada modul ini, modul 1 ini, kita akan dihadapkan pada beberapa materi, yaitu yang pertama adalah urgensi profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Detail modul ini adalah modul ini akan mengajak Bapak Ibu kepada titik awal perumusan profil pelajar Pancasila dan kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan begitu, Bapak Ibu diharapkan dapat lebih memahami arah dan cita-cita pendidikan Indonesia. Jadi, setelah Bapak Ibu mempelajari modul ini, diharapkan nanti Bapak Ibu memahami apa dan mengapa kita perlu mempelajari profil pelajar Pancasila tersebut. Adapun untuk modulnya yang sudah saya sampaikan tadi. Pak Andika, maaf, ya. Share screen-nya belum muncul nih. Belum muncul. Bagaimana? Belum muncul juga? Belum, Pak. Itu gambar uang Pak.
Kalau sekarang apakah sudah terlihat nggih? Belum. Belum terlihat, Pak. Ya. Lho, Dek. Pak Mati Jembra kuwi apa melu Kabupaten Semarang? Jembra. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat sekarang? Belum ada ya, Pak? Belum, Oh, Pak. belum ada ya. Oh, sebentar. Ya. Bagaimana Bu Retno? Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada sedikit gangguan nggih. Coba saya cek lagi. Kalau untuk tadi ketika lagu Indonesia Raya bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Tidak. tapi bisa. Bisa, tapi tidak ada suaranya tadi malah. Oh gitu. Oh iya ya, maaf ada gangguan ini. Ini kok belum ya. Bentar. Ini. Ya gini aja. Coba. Kalau saat ini sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Baru proses. Nah ya. Ini saya lanjutkan saja tadi mungkin efek dari saya full screen jadi malah tidak terlihat mungkin ya. Sudah, Bapak. Ya. Ini saya perkecil saja untuk saya lanjutkan. Mungkin tadi agak terpotong ya. Untuk tadi ketika yang pertama adalah detail modul, ya ini saya ulang sedikit. Di sini adalah tentang berisi tentang awal perumusan profil pelajar Pancasila, kemudian dasarnya apa saja, nanti akan diulas di modul 1 ini. Jadi sebelum Bapak Ibu mempelajari modul selanjutnya, maka diharapkan Bapak Ibu nanti dapat menyelesaikan modul 1 ini. Langkah penyelesaian dalam setiap modul secara umum sama, yaitu yang pertama mempelajari materi. Mengenai ini Bapak Ibu dapat menyimak melalui YouTube yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nanti kita sama-sama coba mengulas. Kemudian yang kedua adalah refleksi pembelajaran. Ini kaitannya dengan berupa refleksi. Bapak Ibu memberikan refleksi setelah Bapak Ibu mempelajari tadi. Kira-kira nanti apa yang sudah Bapak Ibu peroleh. Di situ ada berupa pertanyaan uraian. Kemudian yang terakhir dari setiap modul ini mungkin sama atau Bapak Ibu sudah paham karena sudah mengikuti topik 1 dan topik 2. Pada topik 3 pun sama, nanti tiap modulnya ada post-test. Post-testnya itu adalah berupa materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, pada urgensi profil pelajar Pancasila, di sini nanti Bapak Ibu dihadapkan pada sebuah materi yaitu tentang kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Di situ nanti Bapak Ibu dapat menyimak, mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja, yaitu nanti kaitannya dalam video tadi adalah berupa kaitannya dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, di akhir setiap pokok bahasan tadi atau materi tadi ada soal. Biasanya terdiri dari 1 soal atau 2 soal tergantung dari luasan materi tersebut. Untuk materi yang pertama tadi urgensi profil pelajar Pancasila, di sini saya berikan contoh yaitu pertanyaannya yang muncul adalah profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional dan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan di Indonesia. Jawabannya adalah benar. Nah, nanti silakan Bapak Ibu menyimak atau memberi
kembali materi yang ada. Pada dimensi profil pelajar Pancasila, alangkah baiknya kita langsung kepada ke PMM-nya. Ibu nanti bisa di rumah, sambil menyimak webinar ini, Bapak Ibu bisa menggunakan mengaktifkan PMM-nya, bisa melalui Android smartphone Bapak Ibu, atau melalui laptop dengan mengerjakan melalui webnya. Jadi ini dalam pengerjaan modul atau PMM ini, Ibu dapat meluangkan waktu secara fleksibel, jadi sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu, agar dapat menyelesaikan ini sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing. Kita masuk ke topik 3. Di topik 3 ini, seperti yang sudah saya sampaikan di modul 1, ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi saya terpental, jadi keluar dari Zoom. Coba saya lanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, pada PMM ini nanti Bapak Ibu pada modul 1 ini mempelajari tentang apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Di sini pada materi yang pertama yaitu urgensi profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk yang selanjutnya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini ada 2 video. Yang pertama adalah mengulas tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila dikembangkan. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mengulas atau menyimak video tersebut secara virtual tentu saja, dan di akhir ini nanti ada post-test. Ya, post-test ini nanti adalah mengulas tentang bagaimana pemahaman Bapak Ibu setelah tadi mempelajari tentang apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Ya, coba kita simak ya. Di sini di materi yang kedua ini ada pertanyaan, yaitu menjadi pelajar Pancasila yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita merupakan harapan dari dimensi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan secara mandiri di sini dengan memilih salah satu jawaban. Nah, pada akhir setiap topik Bapak Ibu, mungkin saya hanya mengulangi lagi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya, yaitu nanti Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi kendali PMM yang dapat dibuka melalui kursus sd.live. Di sini Bapak Ibu nanti diharapkan untuk mengupload bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan, yaitu berupa Google Form, yang dimana nanti pada akhir atau setiap topik tersebut ada aksi nyata Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan dapat mengirimkan aksi nyata tersebut. Mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Mungkin untuk apa dan mengapa materi atau modul 1 ini tentang apa dan mengapa pelajar Pancasila, mungkin dari saya sekian. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan kepada teman-teman yang lain, atau mungkin nanti ada waktu untuk menjawab itu. Ibu Retno? Ya, silakan Bu Retno untuk selanjutnya, karena pada materi ini sebenarnya adalah materi dasar di mana berupa mengulas tentang apa itu profil pelajar Pancasila dan mengapa ada profil pelajar Pancasila.
seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andika. Sudah? Andika, cukup? Sampun Ibu, sampun sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah keempat modul hari ini selesai dulu nggih. Kemudian untuk modul 2 akan disampaikan saya sendiri. Modul 2 tentang dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebelumnya mohon izin dulu buat share screen dulu nggih. Pak Andika, tolong, saya nggak bisa. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Ya Bu, mungkin sambil diisi dulu sambil menunggu masih loading ini. Untuk dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pada modul 2 ini Bapak Ibu akan mempelajari 2 materi, yaitu yang pertama dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian untuk materi yang kedua, elemen dalam dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk alur pengerjaannya sama seperti modul sebelumnya, ya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Materinya belum ada. Diklik ini. Ya. Topik 2, profil pelajar Pancasila modul 2, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut ya. Ada 2 materi pada modul 2 ini. Yang pertama dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua elemen dalam dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian yang ketiga Bapak Ibu mengerjakan post test seperti sebelum-sebelumnya. Pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, materi yang pertama itu ada 3 aktivitas Bapak Ibu. Aktivitas yang pertama Bapak Ibu menyimak video yang berisikan, pada video itu kita akan melihat gambaran dan harapan dari pelajar dengan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang tumbuh dan matang dalam dirinya. Dalam video ini, kita juga akan mengenal 5 elemen kunci dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut, Pak Andika. Ini ada 3 aktivitas ya. Yang pertama tadi menyimak video, yang kedua latihan pemahaman. Setelah menyimak video, Bapak Ibu harus mengerjakan latihan pemahaman, dan yang ketiga menuliskan cerita refleksi. Untuk soal latihan pemahamannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam video dijelaskan 5 elemen dalam dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama,
Retno, mungkin suaranya ter-unmute ya, gini ya. Ya, Bu Retno bisa mendengar? Tidak, Pak. Tidak ada suaranya yang tuh Ya. tadi ini. Ya, mungkin terpental ini ya. Kita tunggu dulu sebentar mungkin Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu Bu Retno, Bapak Ibu, pada elemen pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dan berakhlak mulia terdapat beberapa elemen. Ya, maaf, tadi keluar. Iya, Bu. Ya, bisa kita lanjut, nggih? Ya, silakan, Bu. Ya, ada 5 elemen dalam dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yang pertama itu elemen akhlak beragama. Kemudian elemen yang kedua, elemen akhlak pribadi. Yang ketiga, elemen akhlak kepada manusia. Kemudian yang keempat, elemen akhlak kepada alam. Yang kelima, elemen akhlak bernegara. Kemudian masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini menjelaskan tentang kelima elemen tadi ya. Ada beberapa aktivitas di sini. Yang pertama menyimak video seperti biasa. Kemudian untuk setiap elemen itu melalui alur perkembangannya sesuai dengan fasenya. Yang pertama elemen akhlak beragama. Lanjut, Pak Andika. Sudah muncul, Bu, ya? Ya. Lanjut. Pada elemen akhlak beragama akan disediakan video, akan ditampilkan video yang dilengkapi dengan contoh-contoh pembelajaran di sekolah yang bisa Bapak Ibu guru kembangkan dan diadaptasikan di sekolah masing-masing. Di mana akhlak beragama ini bagaimana murid
hubungan yang kuat dengan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Materi ini membahas harapan dari akhlak beragama dan tahapan perkembangannya di setiap fase. Dan fase atau alur perkembangannya bisa Bapak Ibu download di platform Merdeka Mengajar tersebut juga, yang ada di aktivitas setiap topiknya. Kemudian elemen yang kedua, elemen akhlak pribadi. Sama, Bapak Ibu akan menyimak video. Bapak Ibu akan menyimak video. Di mana video tersebut, pelajar yang berakhlak mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri. Pelajar memiliki rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai dirinya sendiri. Materi ini juga membahas harapan dari akhlak pribadi dan tahapan perkembangannya di setiap fase. Ya, ini yang alur perkembangan elemen akhlak pribadi ini dapat di-download juga di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Untuk elemen yang ketiga, yaitu elemen akhlak kepada manusia. Bapak Ibu akan menyimak video. Di dalam video ini Bapak Ibu akan menyaksikan contoh-contoh pembelajaran di sekolah yang berhubungan dengan akhlak kepada manusia. Keimanan dan ketakwaan pelajar terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga akan berpengaruh pada sikap dan perilaku pada sesama manusia. Materi ini membahas harapan dari elemen akhlak kepada manusia dan tahapan perkembangannya di setiap fase. Nah, untuk ini alur perkembangan elemen akhlak kepada manusia. Jadi sesuai tahapan atau fase. Di mana fase mulai dari kalau sekarang PAUD, nah itu sekarang biasanya fase ya. Kemudian untuk mengembangkan empati di kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik mata. M yang pertama itu mulai memberikan fokus kepada kawan bicara, hentikan aktivitas yang sedang dilakukan. Kemudian A, amati dan fokus mendengarkan kawan bicara, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan keterlibatan dalam percakapan. Kemudian T, tetapkan pikiran bahwa kamu akan mendengarkan hal baru atau hal menarik dari kawan bicara sehingga termotivasi untuk mendengarkan. Kemudian A yang terakhir, ambil pesan, proses, dan ulangi pesan. Demikian itu untuk teknik yang bisa kita gunakan untuk membangun empati di kelas hubungan dengan akhlak kepada manusia. Lanjut, elemen yang keempat, elemen akhlak kepada alam. Dalam video ini, Bapak Ibu akan menyaksikan atau akan membahas harapan dan tahapan perkembangan elemen akhlak kepada alam di setiap fase, sama seperti elemen sebelumnya. Karena pelajar Indonesia dengan elemen akhlak kepada alam menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian elemen yang terakhir, ini alur perkembangan elemen akhlak kepada alam. Masih sama sesuai dengan tahapan fase, sesuai fase. Terakhir, elemen akhlak bernegara. Dalam video ini, Bapak Ibu akan disuguhkan sebuah contoh akhlak bernegara yang mendorong pelajar Indonesia untuk peduli dan membantu sesama
juga turut bergotong royong menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud cinta yang dimiliki untuk negara. Alur perkembangan elemen akhlak bernegara. Nih, sesuai dengan fasenya masing-masing, yang cocok dengan fasenya masing-masing. Untuk aktivitas yang terakhir, Bapak Ibu akan latihan pemahaman materi yang kedua. Di situ ada 5 soal. Soal-soalnya dapat Bapak Ibu lihat dari yang ke soal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal pada materi yang kedua ini. Dan seperti sebelumnya, Bapak Ibu akan mengisi cerita reflektif. Sama seperti materi sebelumnya. Setelah selesai ini semua, Bapak Ibu akan mengerjakan post-test. Yang terakhir adalah mengerjakan post-test. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk modul 2, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjut dulu untuk yang modul ketiga. Modul ketiga, Bapak Muhammad Ikhwan sudah bergabung dengan kita. Halo, Bapak Ikhwan, apakah sudah bergabung dengan kita? Sudah. Terima kasih waktunya, Bu Retno. Ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Ya, sudah, Pak. Sudah terdengar suara. Sudah terdengar. Maaf, di sini namanya pakai nama dia, karena saya pakai komputer perpustakaan yang internetnya bagus. Jadi saya tidak pakai laptop saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Distrik salah malah semua ngomong gitu. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Disduktura Kabupaten Semarang, pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Buku Wijiatmoko selaku Sekretaris Dinas. Kemudian Bapak dan Ibu Guru Kabupaten Semarang yang saya hormati, izinkan saya untuk memandu webinar seri pelatihan mandiri ini pada topik 3, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan saya mendapatkan bagian yaitu modul 3. Bapak Ibu izinkan untuk share screen, nggih. Mohon untuk diizinkan untuk share screen. Sudah, silakan dicoba, Pak. Coba. Silakan dicoba lagi, coba. Orang masuk itu nanti iso ya temen aku ora itu karo biar itu karo. Hah?
Karo gue dulu. Karo gue. Dua-duanya. Yang buka ini karo gue. Buka dulu. Ini. Kita buka dulu. Baik, terima kasih. Di modul 3 itu ada modul 3 yaitu dimensi berkebinekaan global. Itu ada 5 materi. Daftar materinya. Yang pertama dimensi berkebinekaan global. Kemudian yang kedua elemen mengenal dan menghargai budaya. Yang ketiga elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang keempat, elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Yang kelima, elemen berkeadilan sosial. Untuk alur pembelajarannya itu sama dengan tadi yang sudah disampaikan pemandu 1 maupun 3, pemandu 1 maupun 2, yaitu yang pertama adalah mempelajari video. Menyimak video. Dari video yang pertama yaitu materi pertama yaitu dimensi berkebinekaan global, itu di situ ditayangkan sebuah animasi video sesuai dengan kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada video tersebut yang berdurasi kurang lebih 10 menit dari semua materi itu pada dimensi berkebinekaan global ini saya meringkas atau merangkum. Yang pertama, mempertimbangkan tradisi yang dipegang teguh, kemudian memberi kesempatan pada teman yang berbeda agama darinya untuk beribadah terlebih dahulu. Kemudian menghargai teman yang berbeda pandangan. Kemudian perbedaan yang ada tidak menghalangi kita untuk tetap berteman, berempati, bahkan berbagi. Selanjutnya, rasa nasionalisme yang kuat yang akan menjadi bekal dalam berkompetisi di dunia global. Kemudian, kebinekaan itu luas, bukan hanya keberagaman budaya dan agama, melainkan juga keragaman kondisi fisik. Jadi, dimensi berkebinekaan global ini, global itu artinya akan mendunia, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik itu kompleks atau menyeluruh. Jadi tidak hanya perbedaan budaya, agama, suku, dan sebagainya, tetapi juga perbedaan kondisi fisik dari peserta didik. Selanjutnya, setelah melihat tayangan video, ini merupakan materi yang kedua, elemen mengenal dan menghargai budaya. Di materi yang kedua ini, setelah Bapak Ibu melihat tayangan video, itu ada beberapa yang bisa materi yang kita simpulkan, yaitu melibatkan orang tua dalam mengenal dan menghargai budaya. Kemudian mengenalkan budaya dan menghargainya tidak hanya sebatas menghasilkan karya budaya, tetapi juga mampu memahami makna atau cerita di balik karya budaya tersebut. Berikutnya, mendalami budaya dan identitas budaya, kemudian mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya, kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian Bapak Ibu, langkah tersebut, langkah setelah melihat tayangan video, kita juga bisa melihat alur perkembangan dimensi berkebinekaan global pada elemen mengenal dan menghargai budaya. Itu di sini sudah terdapat subelemen, dan untuk SD, jenjang SD itu berarti yang kita pedomani yaitu fase A, fase B, dan fase C.
Materi berikutnya yaitu elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Setelah menyaksikan video, ada materi yang kita simpulkan, yaitu era globalisasi mempermudah bertemunya individu dengan beragam latar belakang. Hal ini memungkinkan beragam budaya saling mempengaruhi, berpadu, bahkan berselisih. Komunikasi dan interaksi antar budaya memiliki peran penting sebagai jembatan penghubung. Kemudian perbedaan budaya tidak hanya terkait bahasa, suku, bangsa, atau adat istiadat, melainkan juga perbedaan sosial ekonomi, profesi, keyakinan, bahkan gabungan dari semuanya. Kemudian kesadaran atas perbedaan dan kemauan untuk berkomunikasi antar budaya menjadi kunci tumbuhnya sikap menghargai kesetaraan. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya bisa menggunakan alur perkembangan dimensi berkepentingan global pada elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Itu seperti tadi, yaitu kita pedomani untuk fase A, fase B, dan fase C. Materi berikutnya yaitu elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Dari tayangan video itu bisa kita simpulkan, diantaranya adalah perbedaan itu tidak menjadi penghalang karena setiap anggota tim sudah diatur perannya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian merefleksikan pengalaman kebinekaan sangat penting sebagai bekal hidup bersama dalam kebinekaan. Kemudian pengalaman kebinekaan harus dimaknai secara reflektif agar tidak terjebak pada prasangka dan stereotip terhadap perbedaan budaya. Kemudian diperlukan sikap empati di mana kita menghargai keunikan atau perbedaan setiap orang. Kemudian kita disajikan alur perkembangan dimensi berkepentingan global pada elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian untuk materi terakhir yaitu elemen berkeadilan sosial, yaitu bisa kita simpulkan dari tayangan video. Yang pertama, menghayati dan percaya akan kekuatan serta potensi dirinya sebagai modal untuk menguatkan demokrasi, kemudian membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Selanjutnya, semua anggota kelas berkewajiban menghormati perbedaan pendapat dan berhak menggunakan fasilitas kelas yang sama. Kemudian saat murid berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial, maka murid mampu berperan individu dalam kelompok masyarakat. Kemudian semakin sering murid difasilitasi untuk mengasah keterampilan berperilakunya dalam konteks keberagaman masyarakat, semakin dalam pemahamannya akan kebinekaan global. Kemudian ini alur dari perkembangan dimensi berkebinekaan global pada elemen keadilan sosial. Selanjutnya, kisi-kisi soal post-test. Sebelum kisi-kisi soal post-test, setelah melihat tayangan video, Bapak Ibu juga disajikan pelatihan ya, soal pelatihan seperti tadi pada modul yang disampaikan pada modul 1 dan modul 2. Kemudian Bapak Ibu setelah mengisi pelatihan soal itu juga disajikan untuk mengisi refleksi Bapak Ibu. Untuk refleksi itu Bapak Ibu bisa menuliskan di situ karena sudah ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan baik itu 1 kalimat, 2 kalimat, atau bahkan 1 halaman itu bisa. Nanti sudah tercentang hijau Bapak Ibu. Kemudian untuk kalau tahapan-tahapan tadi sudah dilakukan, tahapan-tahapan tadi sudah diselesaikan, Bapak Ibu akan menyelesaikan soal post-test. Karena kalau tahapan-tahapan tadi belum diselesaikan, maka Bapak Ibu belum bisa mengisi post-test. Untuk post-test pada dimensi kebinekaan global ini, ada beberapa kisi-kisi, karena soalnya hanya ada 5, materinya banyak, tetapi untuk soal post-testnya ada 5.
itu kisi-kisinya menyebutkan elemen-elemen dari dimensi berkepemimpinan global. Kemudian yang kedua menyebutkan cara yang paling tepat dilakukan guru untuk mengenalkan dan menghargai budaya kepada anak. Kemudian menyebutkan sub-elemen dari elemen komunikasi dan interaksi budaya. Kemudian disajikan penggalan cerita kehidupan, diminta untuk memberi saran yang dilakukan agar dapat belajar dari pengalaman kebinekaan. Yang terakhir menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan elemen berkeadilan sosial. Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari atau mengerjakan post-test dari modul 3. Modul 3 itu yang merupakan dimensi berkebinekaan global. Harapannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tahapan-tahapan ini. Kita mendukung di program dari Kabupaten Disdikbud Kabupaten Semarang untuk mempercepat PMM atau untuk mempercepat implementasi kurikulum Merdeka. Dari saya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, sudah Pak Ikhwan. Terima kasih Pak Ikhwan. Ya, sampun, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, berhubung ini sudah jam 13.45, kita lanjutkan dulu untuk yang modul keempat. Bapak Yoga, apakah sudah bergabung, Bapak Yoga? Ya, Ibu, ya. Sudah, terima kasih. Silakan Bapak Yoga, modul 4 dimensi bergotong royong. Silakan Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk guru-guru hebat di Kabupaten Semarang. Apakah suara saya sudah cukup terdengar jelas, nggih? Ya, Pak, terdengar, Pak. Ya, siap. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai dimensi gotong royong. Mungkin dimensi gotong royong ini menjadi dimensi yang paling dekat dengan kehidupan kita di sekolahan, baik kehidupan guru maupun kehidupan siswa di sekolahan. Karena hampir setiap hari kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dimensi kegiatan gotong royong ini. Untuk mempermudah, saya mohon izin untuk share screen, ya, Bapak Ibu semuanya. Saya lihat ya untuk share screen-nya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Dalam dimensi gotong royong ini, kita akan membahas tentang elemen-elemen kunci gotong royong. Ada 3 elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kita akan membahas satu persatu secara umum saja, karena mengingat waktu sudah siang. Jadi seperti saya jelaskan tadi, bahwa gotong royong adalah elemen utama dalam IKM ini dan merupakan dimensi paling dekat dengan kehidupan sekolah. Pelajar Indonesia harus menyadari bahwa keberhasilannya atau kesuksesannya ketika lulus atau ketika mendapat nilai bagus tidak terlepas dari peran orang lain, bahwa tujuan dari gotong royong ini adalah menyadarkan para siswa untuk menyadari dirinya adalah makhluk sosial yang selalu mempunyai peran masing-masing dalam kelompoknya dan juga tidak dapat terlepas dari peran orang lain juga. Mengapa ini gotong royong menjadi lebih dekat dengan kehidupan baik di masyarakat maupun di sekolah? Karena budaya gotong royong ini menjadi warisan budaya adat Ketimuran yang sudah sangat sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan lanjutkan. Dalam gotong royong ada 3 elemen, adalah 1 kolaborasi, dan kedua kepedulian, dan yang ketiga adalah elemen berbagi. Kita mulai dari elemen kolaborasi. Dalam elemen kolaborasi ini,
kita, apakah terlihat ini Bapak Ibu untuk elemen kolaborasinya? Iya Pak, sudah Pak. Ya. Dalam elemen kolaborasi ini, dalam elemen kolaborasi ini ada empat subelemen. Yang pertama adalah kerjasama, komunikasi, ketergantungan positif, dan koordinasi sosial. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri melalui video yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Itu dalam video tersebut ada gambaran-gambaran yang real atau gambaran nyata bahwa dari beberapa subelemen tadi akan ada contoh-contoh sesuai dengan subelemennya di dalam platform Merdeka Mengajar. Untuk kolaborasi, secara umum, gambaran kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain, dengan perasaan senang tentunya, tanpa paksaan, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kegiatan gotong royong ini tidak terlepas dari satu kata kunci adalah tujuan bersama dan bersama-sama. Kemudian, setelah kerjasama akan muncul komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian informasi berupa ide, pemikiran, ataupun perasaan. Dan selanjutnya ketergantungan positif serta koordinasi sosial. Setelah itu, untuk elemen kedua adalah elemen kepedulian. Elemen kepedulian ini mempunyai dua subelemen. Yang pertama, siswa diharapkan tanggap lingkungan sosialnya, yang berarti peka lingkungan sosial, baik sosial dalam sekolah maupun sosial di dalam masyarakat, terus menjalankan peran sosialnya masing-masing. Untuk yang kedua, subelemennya adalah persepsi sosial, memahami kenapa orang lain bereaksi dan melakukan tindakan setelah apa yang kita lakukan. Jadi, imbal balik apa yang dari kita lakukan, itu merupakan persepsi sosial masyarakat. Setelah elemen kepedulian, masih ada salah satu elemen terakhir, yaitu berbagi. Mungkin ini elemen yang sangat mudah diberi contoh. Berbagi adalah memberi atau menerima segala sesuatu yang penting bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dalam elemen berbagi ini tidak hanya berbagi secara materi, tapi juga berbagi secara moral ataupun non material ya. Banyak aspek dalam berbagi ini yang bisa kita gali terhadap kehidupan kita di sekolah. Contoh nyata dari dimensi bergotong royong ini, setiap hari mungkin anak-anak kita sudah melakukannya di sekolahan dengan contoh piket harian, belajar kelompok bersama. Dalam lingkup sekolahan mungkin kegiatan Jumat sehat ya, kegiatan Jumat sehat dan Jumat bersih mungkin adalah salah satu contoh nyata dari dimensi gotong royong yang ada di sekolah. Saya mencoba masuk untuk yang di platform Merdeka Mengajarnya, maaf tadi malah terpencet keluar. Mungkin gambaran utama dari dimensi gotong royong sementara cukup itu dulu yang bisa saya jelaskan, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa gotong royong ini merupakan dimensi yang paling mudah dan yang paling dapat kita beri contoh nyata dalam kehidupan kita di sekolah setiap harinya. Bahkan setiap hari kita bisa memberi contoh kegiatan gotong royong itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi untuk materi utamanya itu nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri melalui video-video dalam platform Merdeka Mengajar. Mungkin cukup itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Bapak juga? Ya, siap, sudah. Ya.
Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian keempat modul yang sudah kita pelajari hari ini, kita pelajari bersama hari ini. Mungkin masih ada sedikit waktu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Baik, tidak ada nggih? Tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu nggih? Demikian dimensi profil pelajar Pancasila yang kita bahas hari ini. Ada tiga dimensi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi gotong royong. Untuk dimensi yang lain akan kita bahas besok. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada 5 elemen kunci yang kita pelajari. Yang pertama, elemen akhlak beragama. Kemudian yang kedua, elemen akhlak pribadi. Yang ketiga, elemen akhlak kepada manusia. Yang keempat, elemen akhlak kepada alam. Dan yang terakhir, elemen akhlak bernegara. Untuk dimensi berkebinekaan global, ada 4 elemen kunci. Yang pertama, elemen mengenal dan menghargai budaya. Kemudian elemen kedua, elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian elemen ketiga, elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang keempat, elemen berkeadilan sosial. Sedangkan yang terakhir tadi, yang dari Bapak Yuga, ada dimensi gotong royong, ada 3 elemen, yaitu elemen kolaborasi, elemen kepedulian, dan yang terakhir elemen berbagi. Demikian Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila, modul yang kita pelajari hari ini ada 3 dimensi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk penutup ya, karena waktu sudah 13.55. Baik Bapak Ibu, tiba saat kita di penghujung acara, sesi demi sesi telah kita lewati bersama. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu semuanya, kerjasamanya hari ini. Saya selaku moderator dan sekaligus pemandu materi serta mewakili teman-teman panitia yang bertugas hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Tadi banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk masa mendatang dan menambah semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan setiap modul dalam plafon Merdeka Mengajarnya. Harta semakin hari akan semakin habis Bapak Ibu, tapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Demikian dari saya, sampai jumpa esok hari dalam webinar seri pelatihan mandiri topik 3, masih sama profil pelajar Pancasila bersama Bapak Ibu pemandu materi yang lain. Dan saya ucapkan selamat siang, selamat berkarya, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.